Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Today. KPK menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka suap terkait pengurusan audit laporan keuangan di pemerintahan Kabupaten Bogor. Total ada 12 orang yang ditangkap oleh KPK, tapi hanya 8 yang ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini bermula dari keinginan Ade Yasin agar laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bogor kembali meraih predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP. Keinginan Ade Yasin ini membuat anak buahnya melakukan suap kepada auditor BPK perwakilan Jawa Barat. KPK memperkirakan nilai suap mencapai 1,9 miliar rupiah berupa pemberian uang mingguan selama proses pemeriksaan yang berlangsung dari bulan Februari sampai April 2022. Dalam operasi tangkap tangan, KPK menemukan uang 1 miliar 24 juta rupiah yang terdiri dari uang tunai 570 juta dan sisanya di rekening bank. Pada kegiatan tangkap tangan, tim KPK mengamankan sebanyak 12 orang yang kita lakukan pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar 23.00 di wilayah Bandung dan Kabupaten Bogor. Adapun 12 orang tersebut, yang pertama adalah AY, yaitu Bupati Kabupaten Bogor 2018-2023. Yang kedua IA, yaitu Kasubdit Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor. MA, Sekretaris Dinas pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor. RT, PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor. RF, Kasubbag Keuangan Setda Kabupaten Bogor. TK, Kepala BPKAD Kabupaten Bogor. AR, Sekretaris BPKAD Kabupaten Bogor. HN, Staf BPKAD Kabupaten Bogor. AM, Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat. Kasub Auditorat Jabar 3, Pengendali Teknis. AM, Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat, Ketua Tim Audit Intern Entrin Kabupaten Bogor. GGTR, Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat, garis miring pemeriksa. HNRK, Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat sebagai pemeriksa. Adapun kronologis tangkap tangan kita sampaikan sebagai berikut. Dengan adanya laporan masyarakat terkait dengan dugaan adanya pemberian uang dari Bupati Kabupaten Bogor melalui orang kepercayaannya kepada anggota tim audit BPK Perwakilan Jawa Barat. Untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah bergabung bersama dengan koresponden CNN Indonesia Teddy Zuhari di gedung KPK. Selamat pagi Teddy, bagaimana perkembangan kasus dugaan korupsi Bupati Bogor Ade Yasin? Apakah akan ada tersangka lain? Selamat pagi Maggie Kalista, betul sekali pihak KPK Komisi Pemberantasan Korupsi seperti kita tahu bersama kemarin menginformasikan telah melakukan penahanan kepada 12 orang yang diamankan dari operasi tangkap tangan dilakukan KPK di wilayah Bogor, Jawa Barat. Dari hasil operasi tangkap tangan tersebut ada 8 orang yang kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Sampai sejauh ini pagi ini Maggie belum ada update atau perkembangan lanjutan yang informasi yang dirilis oleh pihak KPK sambil melakukan pemeriksaan mendalam kepada pihak-pihak yang saat ini tengah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Tentu saja informasi yang terakhir kita dapatkan kemarin seperti kita tahu bersama bahwa Ketua KPK Firly Bahuri mengumumkan kronologis dari operasi tangkap tangan tersebut hingga mereka yang kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Kalau kita lihat dari penjelasan semalam oleh pihak KPK, Maggie, bahwa operasi tangkap tangan tersebut seperti yang saya sampaikan tadi memeriksa 12 orang yang terlibat di dalamnya, kemudian hanya ada 8 orang yang ditetapkan menjadi tersangka. Salah satu dari ke-8 orang itu adalah Bupati Bogor, yakni Ade Munawaroh Yasin. Dan selain Bupati juga ada beberapa pejabat di lingkungan Pemkab Kabupaten Bogor yang juga ikut dijadikan tersangka seperti Maulana Adam, Sekdis PUPR Kabupaten Bogor, kemudian Ihsan Ayatullah, Kasubdis Kas Daerah Kabupaten Bogor, dan juga ada Rizky Taufik, PPK Dinas PUPR
Kabupaten Bogor. Ini adalah mereka yang diduga memberi atau pihak yang memberikan suap kepada para petugas BPK perwakilan Jawa Barat. Sementara selain 4 orang yang saya sudah sebutkan tadi, ada 4 orang kemudian yang juga ditetapkan sebagai tersangka. 4 orang ini adalah perwakilan dari Badan Pemeriksa Keuangan Wilayah Jawa Barat masing-masing atas nama Anton Merdiansyah, pegawai BPK perwakilan Jabar. Kemudian ada Arko Mulawan, pegawai BPK perwakilan Jabar, yakni ketua tim dalam melakukan pemeriksaan audit untuk Pemkab Bogor. Kemudian Hendra Nur Rahmatullah, pegawai BPK, ini adalah bagian tim pemeriksanya, dan juga ada 1 orang lagi pemeriksa dari tim BPK perwakilan Bogor, yakni Gary Ginanjar. Kalau dari melihat penjelasan dari pihak KPK bahwa dalam operasi tangkap tangan tersebut dilakukan pada 26 April pagi hingga 27 April pagi. 26 April pagi lebih menyasar kepada penangkapan operasi tangkap tangan kepada perwakilan BPK di wilayah Bandung, Jawa Barat. Sementara 27 April pagi ini adalah mengamankan Ade Yasin, kemudian juga pihak-pihak terkait di Pemkab Kabupaten Bogor di rumah masing-masing pada tanggal 27 April, Megi. Dan dugaan kasus yang disangkakan kepada para tersangka, 8 tersangka ini adalah terkait dugaan suap pengurusan temuan laporan keuangan Pemkab Kabupaten Bogor untuk mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian. Pemkab Kabupaten Bogor, kami mendapatkan informasi setelah Bupati dari Kabupaten Bogor, Ade Yasin, ditangkap dan dijadikan tersangka oleh KPK. Pemkab Kabupaten Bogor melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika menyampaikan bahwa pihaknya akan memberi bantuan pendampingan, tapi ini perlu digarisbawahi, bantuan pendampingan bukan bantuan hukum, karena untuk memberikan bantuan hukum ini ada menunggu tahapan-tahapan juga mengikuti perkembangan selanjutnya dari kasus yang saat ini tengah ditangani oleh pihak KPK. Itu yang disampaikan, dan juga karena Bupati Kabupaten Bogor ini sedang ditangkap oleh pihak KPK, maka kepemimpinan diserahkan kepada Wakil Bupati Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan. Ini juga merupakan atas arahan atau perintah dari Gubernur Jawa Barat. Dan kalau kita lihat yang diumumkan KPK, nilai suap saat operasi tangkap tangan terjadi sebanyak 1,24 miliar uang yang ditemukan, terbagi atas uang tunai yang ditemukan sebanyak 570 juta rupiah, sementara sisanya ada dalam beberapa rekening sejumlah total 454 juta rupiah. Mengenai beberapa orang atau petugas dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat, ini juga update yang kami dapatkan dari pihak BPK. Kemarin juga sudah menyampaikan bahwa BPK memberikan sanksi tegas kepada mereka-mereka yang terlibat dalam kasus penangkapan di operasi tangkap tangan yang melibatkan pihak pemerintah Kabupaten Bogor dan juga perwakilan BPK Jawa Barat. Disampaikan bahwa Kepala Perwakilan BPK Jawa Barat, yakni Agus Khotib, ini dicopot jabatannya sebagai kepala. Kemudian tentu saja ini adalah buntut dari operasi tangkap tangan karena bawahannya terlibat atas kasus pemberian suap dan menerima suap. Pihak yang kena OTT juga disebutkan, petugas dan pemeriksa ini, staf dan pemeriksaan juga tengah diproses di internal BPK, juga statusnya akan dicopot. Megi. Ya baik Teddy, kami akan terus memantau kasus korupsi yang menetapkan Bupati Bogor sebagai tersangka suap auditor BPK. Terima kasih koresponden CNN Indonesia Teddy Zuhari atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.